Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 Mei. Kota Taichung dikejutkan kebakaran di sebuah gedung apartemen di Furui Street pada sekitar pukul 1 dini hari. Di antara korban ditemukan seorang ayah berusia 54 tahun bersama putrinya yang berusia 10 tahun terjebak di kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka tidak tertolong meski telah dilarikan ke rumah sakit. Pada dini hari tanggal 7, terjadi kebakaran di sebuah gedung apartemen di distrik Situn, Kota Taichung. Sebuah keluarga bermarga Yo di lantai 8 terbangun oleh asap tebal. Sang istri segera melarikan diri dan tak lama kemudian anak laki-laki mereka berhasil diselamatkan dengan truk tangga. Namun sang ayah bersama putrinya kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah dilarikan ke rumah sakit, anak laki-laki tersebut mengalami luka bakar dan sudah bebas dari status bahaya. Namun ayah bersama anak perempuannya dinyatakan tidak tertolong. Penyebab kebakaran masih akan diselidiki lebih lanjut. Cuaca di wilayah utara dan belahan timur akan berubah. Menguatnya angin monsun timur laut membuat cuaca di kedua wilayah tersebut berubah sejuk mulai besok dengan suhu paling rendah 19 derajat Celcius. Uap air akan berkurang pada hari Kamis dan cuaca berubah hangat pada Jumat. Namun, front udara akan kembali mendekat dan hujan kembali turun di hari Minggu. Cuaca di seluruh Taiwan pada hari ini umumnya cerah berawan, namun Badan Cuaca Pusat menyampaikan, seiring dampak menguatnya angin monsun timur laut, mulai Rabu hujan singkat berkala akan turun di kawasan utara dan timur. Uap air baru berangsur berkurang pada hari Kamis. CWA menjelaskan, suhu di seluruh wilayah mulai Rabu hingga Kamis akan turun 2 hingga 3 derajat Celcius. Mulai Jumat, suhu siang hari akan kembali naik seiring melemahnya angin monsun timur laut. Cuaca di kawasan utara dan timur pada hari Minggu akan kembali beralih menjadi pola cuaca basah seiring mendekatnya front awan. Menjelang Mei, Taiwan menyambut musim hujan pelam. Berdasarkan data iklim di masa lalu, jumlah taifun yang terbentuk pada bulan Mei biasanya cenderung meningkat. Namun sepanjang tahun hingga kini, belum ada satu taifun pun yang terbentuk di zona perairan barat laut Samudra Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. 整个太平洋高压的势力的确是有点太强，然后它把原本可能适合台风发展的那种热带低纬度的洋面，大概都已经占据了。 Pakar menilai tekanan tinggi di Samudra Pasifik tahun ini sangat kuat, sehingga belum ada taifun yang terbentuk hingga kini. Terkait dampak taifun terhadap Taiwan pada tahun ini, baru dapat diprediksi secara akurat pada akhir Mei saat angin monsun barat daya terbentuk sepanjang musim panas dan posisi tekanan tinggi Samudra Pasifik mengalami penyesuaian. Terjadi 2 gempa beruntun bermagnitudo 5,9 SR dalam kurun waktu 8 menit pada kemarin menjelang pukul 6 sore yang guncangannya terasa di seluruh Pulau Formosa. Badan Cuaca Pusat atau CWA mengungkapkan kedua gempa ini merupakan gempa susulan gempa 3 April dan mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di daerah pegunungan. Warga Hualien yang panik berhamburan dari dalam rumah. Alarm peringatan nasional terus berbunyi dari ponsel mereka. 2 gempa 5,9 SR terjadi berturut-turut dalam selang waktu 8 menit pada tanggal 6 menjelang pukul 6 sore. Kamera pengintai Danau Liyu di Hualien terguncang keras. Kamera yang dipasang di Bukit Tashipi di desa Fengpin sempat merekam intensitas guncangan gempa pada saat itu. Kedua gempa 5,9 SR tersebut terjadi pada tanggal 6 pukul 5:45 dan 5:52. Epicentrum gempa berada di zona perairan Kabupaten Hualien di kedalaman hanya 15 hingga 16 km. CWA menyampaikan keduanya masih merupakan gempa susulan pasca gempa Hualien tanggal 3 April. 最近的地震的活动，其实它可能往北应力的调整，后来又回到这边往南应力的调整。 Gempa susulan terjadi seiring penyesuaian energi. CWA menyatakan terlepas dari apakah epicentrum gempa berada di selatan atau utara, yang pasti intensitas gempa susulan akan melemah secara bertahap. 它逐渐整个余震的活动逐渐有在减缓的趋势。 Hingga tanggal 7 pukul 6 pagi, sebanyak 1.377 gempa susulan telah terjadi pasca gempa dahsyat 403. CWA mengingatkan, meski cenderung telah mereda, masih akan ada beberapa gempa susulan yang agak kuat. Warga tidak perlu terlalu cemas, tapi tetap perlu waspada dan mengambil langkah preventif, terutama di area pegunungan yang kondisi tanahnya kendur dan rawan longsor. Gunung Ruang di Sulawesi, Indonesia telah meletus lebih dari 6 kali dalam setengah bulan terakhir, melontarkan lahar dan batu vulkanik dalam kolom abu setinggi 2 km. Status Gunung Ruang telah ditingkatkan dari siaga menjadi level tertinggi yakni awas. Otoritas tempat memutuskan untuk mengevakuasi puluhan ribu warga lokal secara permanen.
Gunung Ruang di Provinsi Sulawesi Utara kembali meletus tanggal 30 April, menyemburkan lahar dalam jumlah besar. Abu debu vulkanik berwarna abu kehitaman terhembus setinggi 2 km. Pihak berwenang menaikkan status siaga menjadi level tertinggi dan memperingatkan puing gunung yang jatuh ke laut berpotensi memicu tsunami. Otoritas tempat juga menutup sementara bandara internasional di ibu kota Manado yang berjarak 100 km dan memutuskan untuk mengosongkan Pulau Ruang secara permanen, serta mengevakuasi sekitar 10.000 penduduk Pulau Tagulandang yang berada di seberangnya untuk direlokasikan ke rumah permanen di wilayah penampungan baru. Namun berhubung warga tergesa-gesa melarikan diri, banyak hewan peliharaan masih tertinggal di pulau tersebut. Relawan dari kelompok pecinta hewan kembali ke area terimbas untuk membawa hewan tersebut ke area penampungan sementara untuk diperiksa dan diobati oleh dokter hewan. Setelah menjalani vaksinasi, mereka dipindahkan ke tempat yang aman. Nah, abu ini. Nih, Kak, melepuh-melepuh. Kong ini lagi bocor. Kena ini kayaknya, kayu. Di sini juga melepuh dia punya patah. Masih banyak di sana? Masih banyak. Terima kasih karena ini sangat luar biasa. Diperhatikan bukan cuma manusianya tapi seluruh makhluk hidup. Tim relawan telah menyelamatkan belasan hewan dalam beberapa hari terakhir. Namun ada beberapa hewan peliharaan yang panik setelah melarikan diri sehingga tidak dapat diselamatkan untuk saat ini. Beberapa pemilik sangat bersyukur mengetahui hewan peliharaannya masih hidup setelah melihat kabar di media. Presiden terpilih William Lai akan dilantik pada tanggal 20 Mei. Salah satu pertunjukan utama pada acara inaugurasi adalah pengibaran bendera raksasa dengan helikopter kargo CH-47 terbang melintasi panggung upacara dengan diiringi lagu kebangsaan Taiwan. Mari kita saksikan gladi resik pertunjukan yang diadakan pada hari ini. Helikopter kargo CH-47 dengan kibaran bendera raksasa terbang melintasi angkasa. Upacara pelantikan Presiden 20 Mei sudah di depan mata. Pasukan khusus lintas udara Angkatan Darat Republik Tiongkok melakukan latihan pertunjukan sejak bulan lalu, menggerakkan helikopter tempur Avase, helikopter Super Cobra, helikopter Black Hawk dan helikopter kargo CH-47. Sementara Angkatan Laut untuk pertama kalinya mengerahkan helikopter anti kapal selam S-70C. Gabungan Angkatan Darat dan Angkatan Udara ini ditujukan untuk memamerkan kekuatan tempur kepada masyarakat Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Singa Laut di San Francisco. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.